Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadri wa miqdarin azim. Oke, sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun berada, semoga kita selalu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan sekaligus kebahagiaan, amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabatku, langsung saja. Ini soal kesehatan ya, soal pengalaman terapi. Ada kasus penyakit asam lambung. Asam lambung itu kan sebabnya itu bukan banyak macam ya. Jadi banyak macam, sering saya sebut di konten-konten. Ada yang sebabnya karena penyimpangan tulang atau disposisi tulang, terutama tulang ekor, tulang belakang ya. Sehingga karena terjadi disposisi, maka jaringan di tubuh, urat saraf juga terjadi disposisi. Di situ salah satunya menyebabkan kondisi lambung atau posisi perut yang juga disposisi, yang pada akhirnya menyebabkan di area lambung atau perut bermasalah. Di situ akibatnya salah satunya adalah asam lambung gampang naik. Itu pertama bisa disebabkan karena disposisi tulang atau disposisi organ yang terjadi pada tubuh. Nah, disposisi tulang itu atau organ itu disebabkan karena jatuh atau karena posisi kerja, rutinitas kerja yang menyebabkan disposisi pada tulang atau kerangka atau organ di tubuh itu. Satu. Kemudian ini masalah fisik ya. Kemudian masalah ada tamu ntar kadung merekam. Kemudian kedua masalah makanan ya. Jadi membiasakan atau seringkali makan atau asupan tubuh yang di situ bisa meracuni organ tubuh, termasuk pencernaan, dan di situ ada lambung, sehingga di situ menyebabkan asam lambung terpicu untuk naik, bermasalah dengan lambung. Nah, itu salah satunya adalah asupan atau makanan. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, masalah psikis. Ini juga terjadi menyebabkan asam lambung bermasalah, asam lambung naik. Jadi contohnya psikis, tekanan mental, beban psikis gitu ya. Seperti halnya masalah keluarga ya, masalah ekonomi, masalah sosial yang intinya membuat mental tegang, kondisi psikis tidak normal, yang menyebabkan di situ nanti darah tegang. Ketika darah tegang, otomatis jaringan tubuh atau sistem di tubuh akan ikut bermasalah, artinya tidak normal. Di situ salah satunya adalah masalah pada pencernaan atau juga lambung. Sehingga di situ ketika lambung bermasalah, termasuk asam lambungnya gampang naik. Yang ketiga masalah psikis. Kemudian yang keempat masalah astral ya, masalah astral non fisik atau non medis ya. Jadi semacam santet. Jadi lambung atau organ tubuh kita bermasalah secara fisikal itu bisa disebabkan karena serangan sihir atau serangan santet atau gangguan astral, seperti halnya jin, kemasukan jin. Nah, di situ karena percaya tidak percaya, sihir itu ada, dan sihir itu adalah terkait dengan jin. Jadi manusia yang memanfaatkan bangsa astral atau jin untuk menyakiti tubuh manusia. Tentunya di situ entah gimananya, yang jelas di situ salah satunya adalah jin diperintah untuk memasuki organ tubuh tertentu, di situ menyakiti, sehingga secara fisikal akan terasa sakit. Nah, salah satu terasa sakit itu dampak sakitnya karena astral itu salah satunya ya penyakit lambung, bermasalah di pencernaan, di sisi perut. Di situ ketika sudah bermasalah gara-gara sebab astral, gangguan jin itu, serangan jin di perut, maka di situ salah satunya yang menyebabkan asam lambung juga terpicu untuk naik. Terjadilah masalah asam lambung. Jadi yang keempat ya, satu fisik, dua masalah asupan makanan sebabnya, ketiga masalah psikis, keempat masalah astral, gangguan astral. Nah, yang terakhir ini cukup unik ketika menangani di rumah kesembuhan Khalifah itu. Yang terakhir ini masalah gangguan sihir, magic ya.
yang menyebabkan, salah satunya menyebabkan penyakit di lambung atau asam lambung, itu menanganinya harus utuh, harus semua sisi. Jadi sisi astralnya dulu, energi astralnya dulu, unsur-unsur gangguan astralnya dulu, seperti misalnya energi jin, ya ada jinnya di dalam misalnya, itu harus dibersihkan dulu, dikeluarkan dulu, tentunya secara supranatural, secara batiniah, non fisikal. Karena ini masalah hal astral, masalah goib, masalah batiniah atau masalah non fisik, maka terapinya juga non fisik, semacam batiniah, apa ya, semacam terapi batiniah atau bacaan-bacaan ruqyah seperti itu. Nah, yang disebabkan terlahir astral ini ya. Jadi ketika sudah dibersihin energi negatifnya atau magicnya, maka di situ kalau sudah lama ya, yang disebabkan astral ini awal-awal kali kalau sekedar dia dimasuki gangguan astral, maka tubuh itu ya fisiknya tidak apa-apa. Ketika jinnya ada di tubuh, yang disantet namanya sisi perut tubuh, maka di situ sakit sementara ya sekedar karena ada gangguannya. Fisiknya sejatinya tidak apa-apa, ya tidak luka, ya tidak bengkak, ya tidak berbakteri atau tidak bervirus. Artinya fisikalnya nggak apa-apa, cuma karena dia sakit karena masih ada energi itu. Nah, energi itunya dibuang, ya sudah sembuh, selesai, fisiknya tidak apa-apa. Itu yang sebentar, masih sebentar gangguannya. Tapi kalau sudah berbulan-bulan bahkan tahunan, energi astral itu, energi negatif magic itu bisa mengakibatkan sakit, betul-betul sakit secara fisikal. Fisikalnya akan terpengaruh, fisikalnya akan terpengaruh, ibarat betul-betul luka atau betul-betul bengkak. Kalau dalam masalah asam lambungnya betul-betul sudah bermasalah secara fisikal, sehingga penanganannya harus kompleks. Ketika jinnya dikeluarkan dulu, energi astralnya dikeluarkan dulu, baru setelah itu karena sudah lama, fisikalnya juga betul-betul berpengaruh secara fisik, seperti halnya terjadi betul-betul sakit asam lambung, maka asam lambungnya ditangani lain. Astralnya dibersihkan dulu, energi negatif magicnya dibersihkan dulu, baru setelah itu penyakit fisiknya yang didampakkan dari gangguan astral itu, misalnya asam lambung, maka betul-betul lambungnya harus disikapi secara fisikal. Entah pakai terapi, kalau di sini kan JMP salah satunya ya, mereposisi titik pusar. Karena termasuk jin itu energi negatif yang ada di perut itu bisa menggeser titik pusar, yang dikenal di sini JMP ya, JMP jari apa metafakta pusar ya, titik pusar. Nah demikian, sebagaimana yang terjadi di kasus dua orang keluarga ya, ibu dan anak itu sudah lama dia bermasalah di pencernaannya. Ya karena memang di pencernaannya dia kemudian memicu asam lambungnya bermasalah, sehingga asam lambungnya gampang naik dan terjadi secara lama, maka juga asam lambungnya sampai menerobos dari dada, lalu lama-lama ke leher cekit-cekit, atau merasa berat, menelan, atau sakit-sakit, atau gimana, atau merasa panas. Setelah dada merobos terus, tidak sembuh-sembuh sampai ke leher. Di leher nggak sembuh-sembuh, akhirnya menerobos ke otak. Karena sudah ke otak, maka asam lambung akan mempengaruhi pemikiran. Pemikiran akan mempengaruhi psikis. Nah, terjadilah anxiety, kayak cemas, ketakutan, ingat mati, takut mati, dikit-dikit, pokoknya tidak tenang, cemas. Apalagi dengar kabar kematian, seakan-akan dirinya mati. Bahkan apapun fenomena yang terjadi mengingatkan dia tentang kematian. Itulah anxiety. Jadi asam lambung yang sudah kadung menerobos ke posisi otak, posisi pikiran, sehingga mempengaruhi psikis, kondisi psikis berupa anxiety tadi. Nah, demikian sahabat-sahabatku, ini terjadi di dua orang ibu anak karena sudah kadung lama. Awalnya fisiknya nggak apa-apa, dia murni kena gangguan santet yang diserang perutnya, sehingga dia tidak enak makan atau beol terus, lama-lama terus akhirnya bermasalah sungguhan di lambungnya, di pencernya, asam lambungnya naik. Pikirannya pengaruh, lama tidak sembuh, akhirnya pikirnya terpengaruh, asam lambungnya sampai ke atas, double dia penyakitnya. Diganggu astral, ada energi negatif magicnya di tubuhnya, terutama di perutnya. Kemudian perutnya memang betul-betul bermasalah secara fisikal, jadi harus dihadapi semua. Dan ini yang terjadi di kasus ibu dan anak ini, semuanya kena. Sihirnya dibersihin dulu, baru kalau sudah mempengaruhi fisikalnya diselesaikan dengan secara fisikal juga. Kalau di sini ya JMP,
pengobatan akhir zaman. Kalau sihirnya dibersihin dengan keilmuan batinia ya, laku batinia, terapi teknik batinia atau juga ruqyah, hipnoterapi, sekaligus juga edukasi psikisnya disemangati. Demikian sahabat-sahabatku, ini masalah pengalaman kasus penyakit ya, asam lambung yang lumayan unik ya. Jadi ini disebabkan gara-gara gangguan astral atau sihir atau santet atau energi magic yang karena sudah lama menyebabkan fisik betul-betul sakit, terganggu berupa asam lambung. Demikian, semoga ini bermanfaat sahabat-sahabatku. Semangat selalu ya. Kita yang bagi yang sakit tidak sendirian sakit, dan itu adalah ujian. Bahkan kalau berbicara sisi agama, sakit itu adalah sebuah potensi yang bisa menghapus dosa. Nah, seperti itu hikmahnya. Kalau kita ngomong dengan agama, tapi kita kan manusia yang ingin sehat gitu. Makanya kalau diuji sakit itu harus sabar, dan berobat adalah sunnah ya, sunnah Rasul, kita dianjurkan untuk berobat. Seperti itu. Demikian, semoga bermanfaat. Salah kurangnya mohon maaf. Semoga sahabat-sahabatku selalu dianugerahi kesehatan, kebahagiaan sekaligus kemuliaan di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat. Mohon maaf atas segala kurangannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah, adad khalqihi wa ridha nafsi wa zinata nafsi wa midad kalimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.